Dok, saya tuh nyeri banget lututnya sama punggung kok nggak hilang-hilang ya dok ya. Gimana cara nyembuhinnya? Well, bisa jadi teman-teman terkena radang sendi. Di mana radang sendi ini merupakan penyebab penyakit yang paling sering terjadi terutama pada orang-orang berusia 35 tahun ke atas nih. Penyebabnya ada banyak seperti osteoartritis, artritis reumatoid, bahkan peningkatan asam urat nih teman-teman. Biasanya dokter memberikan obat penghilang rasa nyeri untuk meredakan nyerinya. Namun ketika obat penghilang rasa nyeri itu ditarik, maka nyeri akan muncul kembali karena permasalahan utama tidak diatasi. Banyak orang yang nggak sadar kalau ternyata pola makan itu sangat mempengaruhi munculnya nyeri radang sendi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang makanan-makanan apa saja yang harus dihindari untuk mencegah munculnya radang sendi dan makanan-makanan yang harus dikonsumsi lebih banyak untuk membantu meredakan radang sendi nih teman-teman. Kita mulai dari makanan yang wajib dihindari untuk mengurangi radang sendi. Yang pertama, karbohidrat olahan. Nah, karbohidrat olahan ini adalah karbohidrat yang sudah diproses. Paling sering adalah tepung nih teman-teman. Makanan tinggi tepung seperti kue, mie, pasta, brownies, donat. Karbohidrat olahan ini dapat meningkatkan kadar gula darah yang memicu peradangan dan nyeri lebih cepat nih teman-teman. Yang kedua, gula. Makanan tinggi gula selain meningkatkan kadar gula lebih cepat, juga meningkatkan kadar bakteri tidak sehat di usus yang dapat mengiritasi tubuh dan meningkatkan peradangan nih teman-teman. Jadi untuk penderita nyeri sendi sangat disarankan mengurangi asupan gulanya nih teman-teman. Semua jenis gula ya, mau gula putih, gula jawa, gula tebu, madu, bahkan sirup-sirupan ataupun minuman tinggi gula itu wajib dihindari untuk mengurangi peradangan. Yang ketiga, gorengan. Nah, kentang goreng, pisang goreng, ini semua sumber kolesterol jahat yang bisa memicu peradangan dan rasa nyeri pada tubuh nih. Sehingga orang-orang dengan nyeri pada sendi sangat disarankan untuk memulai merubah pola makannya dari gorengan menjadi yang direbus-rebus. Oke, selanjutnya daging olahan. Nah, ini seperti sosis, bacon, nugget, bakso. Kenapa? Karena ketika pemrosesan daging itu akan merubah sel-sel pada protein dan lemaknya, serta peningkatan kadar garam di sana. Hal tersebut dapat meningkatkan peradangan dan rasa nyeri pada tubuh. Makanya sangat disarankan untuk menghindari makan daging olahan bagi penderita radang sendi. Makanan yang asin-asin, keripik asin, popcorn, mie goreng, makanan Chinese food. Makanan yang asin-asin itu tinggi akan garam, di mana peningkatan kadar garam terbukti dapat meningkatkan rasa nyeri pada sendi nih teman-teman. Sehingga penderita radang sendi sangat disarankan untuk mengurangi asupan garamnya. Dan yang terakhir adalah alkohol. Minum segelas anggur itu bagus untuk kesehatan. Namun, jika teman-teman mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi, maka terbukti secara klinis itu dapat meningkatkan resiko nyeri peradangan pada sendi di tubuh. Alkohol ini tidak hanya pada bir ya. Banyak makanan alami juga mengandung alkohol. Seperti tape ketan, tape singkong, itu tinggi akan alkohol yang secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa nyeri pada tubuh. Nah, jadi untuk membantu mengurangi nyeri pada peradangan, teman-teman wajib menghindari makanan-makanan tersebut. Lalu makanan terbaik apa yang dapat menjaga kesehatan sendi? Yang pertama, glukosamin dan kondroitin. Nah, glukosamin dan kondroitin adalah komponen tulang rawan yang diproduksi tubuh secara alami. Dengan menambah jaringan tulang rawan tersebut, rasa tidak nyaman dan bengkak pada persendian dapat dikurangi. Glukosamin dan kondroitin dianggap sebagai kondroprotektif yang berarti dapat menghentikan rasa sakit dan mencegah kerusakan sendi nih teman-teman. Glukosamin dan kondroitin ini telah terbukti dapat menjaga kesehatan sendi karena glukosamin dan kondroitin mengandung antiinflamasi atau anti peradangan yang dapat membantu meminimalkan kerusakan tulang rawan, cairan pada sendi, dan nyeri pada persendian nih teman-teman.
Hal ini yang membuat glukosamin dan kondroitin masih disarankan sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan sendi nih teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang aktivitasnya tinggi ya, seperti atlet, olahragawan, maupun bekerja di lapangan, itu sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan sendi. Secara alami, kondroitin bisa didapat dari tulang rawan pada sapi, sedangkan glukosamin itu berasal dari cangkang kerang seperti lobster, kepiting maupun udang. Nah, glukosamin dan kondroitin juga dapat ditemukan pada suplemen kesehatan. Salah satunya adalah Fiostin. Suplemen nutrisi sendi ini menstimulasi pembentukan tulang rawan sendi dan mengurangi peradangan sehingga rasa nyeri sendi dapat berkurang. Fiostin juga mengandung mangan, di mana mangan berperan dalam proses pengikatan glukosamin pada glukosaminoglikan, magnesium untuk relaksasi otot sehingga dapat mencegah kram otot, vitamin C dan zinc yang merupakan antioksidan sehingga dapat membantu proses pembentukan kolagen dan jaringan. Fiostin juga sudah bersertifikat BPOM dan halal loh teman-teman. Fiostin memiliki kandungan nutrisi yang lengkap untuk sendi serta memberikan efek yang lebih cepat karena mengandung kondroitin dari sapi dengan ukuran molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal, Fiostin dapat dikonsumsi secara rutin 3 kali 1 kaplet per hari. Walau hasil penelitian banyak yang berbeda, namun tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan glukosamin dan kondroitin untuk membantu menjaga kesehatan dan mengurangi nyeri sendi. Gunakan selama 3 bulan. Jika ada perbedaan rasa nyeri, maka teman-teman bisa melanjutkan suplemen glukosamin dan kondroitin. Namun jika nyeri tidak berubah sama sekali, maka ini tidak cocok untuk teman-teman. Oke? Yang kedua, sayuran. Secara garis besar, sayuran tinggi akan antioksidan dan vitamin serta nutrisi yang bagus untuk melawan peradangan. Namun tidak semua sayuran ya, ada yang malah bikin meradang, ada yang bagus untuk peradangan. Nah, sayuran apa yang paling bagus untuk peradangan? Yang pertama, sayuran berjenis alium seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang. Nah, ini tinggi akan quercetin dan sulfur sebagai anti radang yang dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan aktivitas kita. Oke. Yang kedua, sayuran yang berwarna oranye maupun merah nih teman-teman. Ini tinggi akan karotenoid dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan. Contohnya seperti ubi, oranye, labu, wortel, tomat. Dan yang terakhir adalah sayuran yang berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau ini tinggi akan klorofil yang dapat membantu menjaga kesehatan pada pencernaan dan mengurangi peradangan. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan yang paling bagus adalah yang tinggi akan vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, apel, pepaya, hampir semua ya. Dimana vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan dan anti peradangan yang dapat melindungi tulang dan tulang rawan nih teman-teman. Yang keempat, lemak omega 3. Tidak semua lemak buruk ya. Lemak omega 3 itu terbukti dapat mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan maupun elastisitas sendiri teman-teman. Lemak omega 3 bisa didapatkan dari ikan laut berlemak, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan maupun suplemen yang mengandung omega 3 nih teman-teman. Yang terakhir adalah vitamin D. Ternyata zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kekurangan vitamin D. Ketika seseorang kekurangan vitamin D, maka akan meningkatkan rasa nyeri, terutama di persendian, dan membuat tulang menjadi lebih rapuh. Kenapa? Karena vitamin D sangat dibutuhkan agar tubuh dapat menyerap kalsium dengan baik sehingga dapat menjaga kesehatan sendi maupun tulang. Teman-teman harus tahu, vitamin D itu ada 2 jenis, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 bisa didapatkan dari makanan, namun lebih sulit untuk diserap oleh tubuh. Sedangkan vitamin D3 ini bisa didapatkan secara gratis dari sinar matahari nih teman-teman. Nah, vitamin D3 ini lebih mudah diserap oleh tubuh dan bertahan lebih lama dalam peredaran darah sehingga lebih optimal
optimal untuk membantu menjaga kesehatan sendi maupun kesehatan tulang teman-teman. Jadi, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sendi adalah rajin berolahraga pada pagi hari untuk mendapatkan vitamin D3 secara optimal. Waktunya berbeda-beda tergantung lokasi ya teman-teman. Namun rata-rata teman-teman bisa melakukan pada jam 8 sampai jam 10 selama 10 sampai 15 menit berjemur di pagi hari. Jangan lupa untuk pakai sunscreen di wajah untuk melindungi efek buruk kulit dari sinar UV nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye!